Maka amalan itu tergantung pada akhirnya. Ada yang terkadang seseorang mengerjakan kebaikan, ternyata di akhir hayatnya dia senantiasa mengerjakan kejahatan, senantiasa mengerjakan kemaksiatan. Maka bisa jadi orang yang seperti ini meskipun di awal-awal dia mengerjakan kebaikan, akan tetapi di akhir hayatnya dia mengerjakan kejahatan, kemaksiatan. Bisa jadi orang yang seperti ini akan mati, akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Begitupun sebaliknya. Ada yang orang terkadang mengerjakan kejahatan, mengerjakan maksiat, akan tetapi di akhir hayatnya dia mengerjakan kebaikan yang pada akhirnya, pada penutupan usianya, ketika nafas menghembuskan yang terakhir dari orang tersebut, dia mati, dia wafat dalam keadaan melakukan kebaikan. Bisa jadi orang yang seperti ini akan meninggal dunia, akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, baik di ujungnya, baik di akhirnya. Kalau yang pertama tadi adalah su'ul khotimah, ya, meskipun di awal-awal dia mengerjakan kebaikan, akan tetapi di ujung akhir hayatnya dia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, mengerjakan maksiat, maka pada penutupan ia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka bisa jadi orang yang seperti ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Begitupun sebaliknya, yang ada orang mengerjakan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, dan dosa, akan tetapi pada penutupan akhir hayatnya, di penghujung usianya, dia mengerjakan kebaikan, dan dia mati wafat dalam keadaan mengerjakan kebaikan itu. Maka orang ini bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, baik di penghujungnya. Maka sekali lagi, bahwa amalan itu tergantung pada akhirnya. Ada yang terkadang orang kelihatannya mengerjakan amalan-amalan penduduk surga, akan tetapi di penghujungnya dia malah mengerjakan amalan penduduk neraka. Maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ada orang yang tampaknya mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka, akan tetapi di ujung hayatnya, di penghujung hayatnya, di akhir hayatnya, dia melaksanakan amalan penduduk surga, yang akhirnya dia nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa kita jadikan ibrah. Jadi kita dapat ambil pelajaran. Dapat kita jadikan pelajaran kisah ini. Kisah ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Sahl bin Sa'din as-Sa'idi qala nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikina wa kana min a'zamil muslimina ghana'an anhum faqala man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nari falyanzur ila hadha. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta juriha fasta'jala al-mauta faqala bidhubabati sayfihi fawada'ahu baina thadayaihi fatahamala alayhi hatta kharaja min baini katifaihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal abda la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannati wa innahu la min ahlin nar wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nari wa huwa min ahlil jannah
wa innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'di berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik, dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya beliau malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini. Kontan seseorang menguntitnya, dan terus ia kuntit hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati karena tidak kuat menahan rasa sakit. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita yang mudah-mudahan hadis ini, kisah ini yang disebutkan dalam hadis ini bisa kita jadikan pelajaran buat diri kita sendiri khususnya dan untuk kita semua umumnya. Maka di dalam hadis lain juga disebutkan wa innamal a'malu bil khawatim, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka amalan yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Sekali lagi, amalan yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Bisa juga amal jelek, ya. Jadi bisa jadi amal soleh, bisa jadi amalan jelek. Maka yang dimaksud bil khawatim adalah amalan yang dilakukan di akhir umurnya atau di akhir hayatnya. Jadi yang dikatakan sebagai bil khawatim, di penghujung, artinya di penghujung usia seseorang atau di akhir hayat seseorang, itu bil khawatim. Maka Imam Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Maka siapa yang beramal jelek lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Makanya jadi jika ada yang orang sebelumnya dia melakukan kejahatan, perbuatan dosa yang dilakukan, akan tetapi orang ini di penghujung usianya, di hujung usianya, di akhir hayatnya dia sempat melakukan kebaikan, maka orang seperti ini dianggap orang yang sempat untuk melakukan taubat. Maka kebaikan yang dia lakukan di penghujung usianya, maka ini dikatakan sebagai taubat orang tersebut yang sebelumnya dia senantiasa melakukan perbuatan dosa itu. Maka begitu pun sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Sama orang yang sebelumnya melakukan kebaikan, kemudian di penghujung hayatnya, di akhir hayatnya, dia melakukan kejahatan, maka dia pun akan dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan di akhir hayatnya. Bisa jadi dia menjadi orang yang su'ul khotimah, jelek di penghujungnya. Maka kenapa bisa su'ul khotimah orang yang seperti ini?
Kenapa orang yang di penghujung hayatnya, di akhir hayatnya menutup usianya dengan perbuatan jahat seperti ini, yang sebelumnya dia melakukan kebaikan, akan tetapi orang seperti ini yang di akhir hayatnya melakukan kejahatan, kenapa orang yang seperti ini kok dianggap sebagai su'ul? Maka dijelaskan oleh salafus soleh mengenai hadis Sahal bin Sa'ad di atas. Pada kalimat ia beramal yang dilihat oleh orang, maksudnya adalah batinnya berbeda dengan lahiriahnya. Maksudnya seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang jelek karena masalah batinnya, yang dimana perkara batin tidaklah nampak oleh orang-orang. Inilah sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan su'ul khotimah. Bisa jadi pula seseorang beramal seperti amalan penduduk neraka, namun dalam batinnya masih ada benih-benih kebaikan. Ternyata benih-benih kebaikan tersebut tumbuh pesat di akhir hayatnya hingga ia meraih husnul khotimah. Maka kata ulama, para salafus soleh, dari sinilah para ulama khawatir dengan keadaan su'ul khotimah, keadaan akhir hidup yang jelek bagi seseorang.